Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi hari ini, Minggu 2 April 2017 menjumpai Anda. Bersama saya Dewi Olivia Tanah Hitumesing. Sejumlah topik menarik telah dihimpun tim redaksi kami untuk Anda simak malam ini. Namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utamanya. Tim Laboratorium Forensik Polri lakukan investigasi kasus kebakaran kantor Wali Kota Tual. Pemerintah mesti tetapkan program perlindungan kawasan sumber air. Demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Kini kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, tim Laboratorium Forensik Polri menginvestigasi kasus kebakaran kantor Wali Kota Tual. Kebakaran itu terjadi Minggu pekan lalu, menghanguskan ruang BKD, ruang staf kepegawaian, dan beberapa ruang pejabat eselon 3 Badan Kepegawaian. Investigasi kasus kebakaran kantor Wali Kota Tual menyusul pasca terbakarnya kantor Wali Kota Tual Minggu pekan lalu dilakukan tim Laboratorium Forensik Polri Makassar. Tim ini didampingi Kasat Reskrim Polres Maluku Tenggara AKP Ishak Risambesi. Areal yang diinvestigasi yaitu ruangan BKD, ruang staf kepegawaian, dan beberapa ruangan pejabat eselon 3 Badan Kepegawaian. Kebakaran yang melanda kantor Wali Kota Tual itu meninggalkan kesan yang mendalam bagi pegawai honorer daerah Kota Tual. Pasalnya, SK honorer mereka telah ditandatangani Wali Kota Tual Adam Rahayaan. Wali Kota Tual Adam Rahayaan telah menginstruksikan seluruh kepala SKPD untuk segera mengusulkan SK pegawai honorer yang berkasnya terbakar sesuai dengan kebutuhan dinas yang bersangkutan. Pengusulan pegawai honorer harus tertuang dalam dipa dinas tersebut agar pembayaran gaji pegawai honorer dapat dianggarkan. Kita ini perlu ada penertiban dulu. Mungkin yang saudara-saudara dari teman-teman pers yang hadir pada saat saya kumpulkan seluruh honorer sudah tahu perkembangan pada waktu itu. Honorer yang baru bagi saya tidak ada alasan apabila dipastikan bahwa honorer itu sudah dianggarkan di DPA masing-masing. Saya langsung tanda tangan, tidak ada urusan. Dari Tual Maluku Tenggara, Mesak Tati Pikalawan melaporkan. Kondisi sumber air Kota Ambon yang semakin menipis diakibatkan oleh perubahan iklim maupun penyebaran pemukiman masyarakat pada kawasan-kawasan tangkapan air. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum mengharapkan pemerintah mesti membuat program yang dapat melindungi kawasan tangkapan air dari aktivitas-aktivitas pembangunan. Penelitian guna menentukan kawasan tangkapan air efektif dapat dilakukan dengan menggunakan metode teknologi. Melalui perangkat teknologi, dapat mengidentifikasi kawasan-kawasan tangkapan air yang kedepannya dapat dipelihara demi keberlangsungan sumber air Kota Ambon. Hal ini diakui Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon, Apong Tetelepta. Menurutnya, pelestarian sumber air tanah ini mesti dilindungi dalam sebuah peraturan daerah dan program pemerintah yang mendukung perlindungan tersebut. Hal ini diakuinya begitu urgensi mengingat keberadaan sumber air tanah kota ini semakin menipis. PDAM Kota Ambon telah berupaya mencari perangkat teknologi yang bisa mendeteksi kawasan-kawasan tangkapan air. Hal ini dapat diaplikasikan melalui program pemerintah untuk melindungi kelestarian sumber air tanah kota ini. Pihak DPR untuk hal perda ini, maka kami sudah sepakati bahwa perda ini diarahkan kepada bagaimana perlindungan terhadap sumber air ini untuk pelayanan kota. Untuk masyarakat mengetahui bahwa yang kita dapatkan air ini adalah dari air hujan yang masuk ke dalam tanah yang ditampung dalam aquifer. Tempat masuknya ini merupakan dikatakan sebagai catchment area. Catchment area itu dia berada bukan di pantai, tapi dia berada di gunung, sehingga dia mengisi aquifer ini di dalam tanah.
catchment area ini pun harus ditentukan di dalam perda sebagai tata ruang dalam program tata ruang. Dan catchment area ini merupakan catchment area yang efektif untuk menjaga kestabilan air bawah tanah. PT Lepta mengakui kepemilikan tanah yang di dalamnya terdapat kawasan tangkapan air masih menjadi masalah serius yang perlu disikapi bersama. Untuk itu diperlukan peran pemerintah maupun DPRD mencari solusi terkait persoalan tersebut, mengingat sumber air merupakan kebutuhan utama seluruh warga Kota Ambon. Melkilatus Saule Sarles Bulaman melaporkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku melakukan razia di sejumlah kos-kosan di kawasan Ayepati Sabtu pagi. Razia itu dilakukan untuk mengantisipasi peredaran narkoba di daerah ini. Pada razia Sabtu pagi di kawasan Ayepati, petugas BNN Maluku memeriksa sekitar 180 penghuni kos-kosan. Satu persatu barang milik penghuni kos-kosan yang rata-rata berprofesi sebagai PSK digeledah. Namun, petugas tidak menemukan narkoba di lokasi itu. Kepala Bidang Pemberantasan BNN Maluku AKBP John Watimena menyatakan, razia yang diberi nama Operasi Bersinar itu dimaksudkan untuk memerangi peredaran narkoba, utamanya di kalangan pekerja seks komersial di Kota Ambon. Setiap kos-kosan yang diperkirakan rawan peredaran maupun penggunaan narkoba akan diperiksa. Watimena menghimbau warga Kota Ambon untuk tidak membawa maupun menyimpan narkoba agar tidak menyulitkan dan menyengsarakan diri sendiri. Selain di Jalan Ayepati, BNN Maluku juga akan melakukan razia di seluruh kos-kosan di Kota Ambon. Operasi Bersinar ini itu merupakan SOP BNN yang pada prinsipnya berantas sindikat narkotika yang tadi melibatkan 60 personil, 24 personil dari BNN dan TNI Polri, itu sekitar 36 personil. Keberhasilan yang kita dapat, 8 kamar kos yang kita rahasia, 168 orang periksa tes urin, terus kita dapat 5 positif, ada sabu-sabunya maupun ganja, itu yang kita dapat di lapangan pada saat operasi. Selain melakukan penggeledahan, BNN juga melakukan tes urin terhadap 180 orang. Dalam tes urin tersebut, 5 orang positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja. Para pemakai narkotika itu langsung diamankan oleh petugas BNN untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Mereka akan menjalani asesmen dan rehabilitasi. Pani Letahit melaporkan. BNN Maluku mengamankan 5 orang yang positif memakai sabu-sabu dan ganja dalam operasi narkoba di sejumlah rumah kos di kawasan Ayepati Sabtu siang. Kepala Bidang Pencegahan BNN Maluku, AKBP John Watimena menegaskan, pihaknya akan terus melakukan razia hingga Maluku bebas peredaran narkoba. Razia peredaran narkoba gencar dilakukan oleh tim gabungan dari BNN Maluku dan TNI Polri di sejumlah kawasan di Kota Ambon. Dalam razia di sejumlah rumah kos di kawasan Ayepati Sabtu siang, ditemukan 5 orang positif menggunakan sabu-sabu dan ganja. Mereka langsung digiring ke BNN Provinsi Maluku guna pemeriksaan lebih lanjut. Kepala Bidang Pencegahan BNN Maluku AKBP John Watimena menyatakan, pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam terhadap 5 orang tersebut. Diduga mereka membeli narkoba dari seseorang yang merupakan jaringan lintas provinsi. Karenanya BNN Maluku terus melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap pengedar maupun pemakai lainnya. Watimena menyebutkan kos-kosan yang ditempati sejumlah PSK rawan terjadi transaksi narkoba. Karenanya razia akan dilakukan terutama di lokasi-lokasi yang dianggap rawan. Selain itu kita ada asesmen di rehabilitasi, tapi dari berantas sendiri akan mengecek karena barang itu mereka pasti dapat. Dapat dalam arti apakah mereka beli ataupun mereka punya teman kasih, kita akan kejar supaya sindikat ini harus diputuskan. Begitu demikian. Direncanakan setelah menjalani pemeriksaan di kantor BNN Ambon, kelima orang pemakai narkoba itu akan direhabilitasi. Pani Letahit melaporkan.
Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Pemirsa, dalam menyambut Pasca Kristus, warga Paso menggelar puji-pujian Sabtu malam. Malam puji-pujian tersebut dipimpin Pendeta Hendra Justin. Kristus yang diawali dengan kegiatan Minggu Sengsara yang kelima, dan besok kita akan memasuki Minggu Sengsara Tuhan. Mengajak kita semua untuk Memasuki Minggu Sengsara Yesus Kristus ke-6, warga Paso menggelar malam puji-pujian. Penjabat negeri Paso Alfred Tanah Itu Mesing mengatakan, warga Paso harus bersatu dalam menyambut momen apapun termasuk hari besar gerejawi seperti Pasca Kristus. Momen ini harus dimaknai secara baik sehingga pengorbanan Yesus ribuan tahun silam tidak sia-sia, tetapi memiliki arti penting bagi umat saat ini. Malam puji-pujian itu menandakan bahwa Allah senantiasa menyertai negeri ini. Tanah Itu Mesing mengajak seluruh warga negeri Paso yang menghadiri malam puji-pujian tersebut untuk memuji Tuhan dengan sukacita. Selain warga Paso, sandiri dan tokoh pemuda maupun tokoh masyarakat, serta tokoh agama hadir dalam kegiatan dimaksud. Tanah Itu Mesing berharap malam puji-pujian ini memberi motivasi bagi warga untuk terus membangun negeri Paso tanpa memandang latar belakang gereja. Malam pujian merupakan motivasi dari seluruh masyarakat negeri Paso, tapi juga Gereja Kristen Maluku Jemaat Gabungan Paso untuk menyongsong perayaan Pasca Kristus dan diawali dengan Minggu Sengsara Tuhan yang kelima dan besok memasuki Minggu Sengsara Tuhan yang keenam. Kita sangat perlu sekali berkaitan dengan malam puji-pujian supaya dengan demikian puji-pujian ini menjadi sesuatu yang berharga bagi negeri ini, tapi juga bagi gereja. Supaya dengan demikian Tuhan merahmati dan memberkati negeri ini ke depan di tengah-tengah begitu banyak tanggung jawab yang harus dilakukan. Apakah itu oleh pemerintah negeri, tetapi juga untuk gereja Kristen Maluku di Jemaat KPM. Kita melibatkan semua komponen yang ada di negeri ini, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tua-tua adat negeri, sendiri negeri, pemuda secara keseluruhan, dan juga masyarakat negeri Paso dan Jemaat KPM Paso. Kita melihat unsur latar belakang gereja denominasi atau dari mana kita ada, tetapi semua kita libatkan untuk memuji Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan di negeri ini. Yang pasti bahwa kita melakukan ini supaya dengan demikian Tuhan merahmati pemerintah negeri, tetapi juga bagi kehidupan gereja, persekutuan gereja di Jemaat KPM Paso. Lantunan kirung pujian mewarnai kegiatan tersebut. Vokal grup Father Voice dan Mother Voice dari negeri Paso juga tidak ketinggalan dalam memeriahkan malam puji-pujian itu. Pendeta Hendra Justin dalam refleksinya mengatakan Paso adalah negeri Kristen yang terbesar di kota Ambon. Dengan kondisi itu maka Paso harus menjadi panutan bagi negeri Kristen lainnya di kota ini. Iman sangat memegang peran penting guna mewujudkan Paso panutan bagi negeri lain. Kehadiran warga Paso dalam malam puji-pujian ini karena iman. Malam puji-pujian ini bila dilakukan dengan baik dan benar maka Allah akan bertakhta di atasnya. Bila demikian maka negeri ini akan diberkatinya. Penggagas kegiatan Yopi Lato Prisa mengakui bangga akan kehadiran warga Paso yang berasal dari berbagai dominasi gereja. Kedepan bila mereka bisa duduk bersama tanpa pemisah, maka negeri itu akan menjadi semakin diberkati Allah. Selain malam puji-pujian, warga Paso juga akan melaksanakan pembersihan pantai dan lingkungan dalam menyambut Pasca Kristus. Otis Kota Dini melaporkan.
280 kori dan korea mengikuti lomba MTQ tingkat Maluku Tengah yang berlangsung di negeri Tulehu semalam. Bupati Maluku Tengah berharap momentum MTQ mampu meningkatkan kualitas dalam membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran bagi generasi muda di Kabupaten Maluku Tengah. Musabaqah Tilawatil Quran ke-27 tingkat Kabupaten Maluku Tengah berlangsung di negeri Tulehu Sabtu malam. Selain sebagai ajang seleksi, lomba ini juga bertujuan mencari bibit unggul generasi muda Islam dalam mendalami, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Bupati Maluku Tengah Abu Atua Sikal mengatakan lomba MTQ merupakan kegiatan yang positif dan bermanfaat dalam meningkatkan kualitas keimanan bagi generasi muda di Kabupaten Maluku Tengah. Dikatakan peningkatan kualitas keimanan bagi generasi muda harus terus dilakukan. Hal itu untuk menangkal arus informasi yang serba modern. Selain meningkatkan keimanan, pegelaran MTQ mampu mempererat dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah melalui syiar Al-Quran bagi generasi muda. Selain meningkatkan kualitas generasi muda Islam, juga sebagai benteng moral dalam menyikapi perkembangan arus modernisasi yang dapat merusak akhlak generasi muda. Lewat pegelaran MTQ juga dapat mempererat dan memperkokoh mental spiritual generasi muda. Tua Sikal berharap MTQ itu mampu melahirkan kori-koriah yang berkualitas dalam membawa nama harum Maluku Tengah maupun Provinsi Maluku dalam event nasional. Ketua LPTQ Kabupaten Maluku Tengah M. Watuhelo mengatakan pembacaan, pelafalan, dan pengamalan Al-Quran harus diterapkan sejak dini kepada generasi muda. Hal ini penting dalam memperkokoh keimanan generasi muda. MTQ juga dapat menumbuhkan kesadaran umat Islam untuk selalu membaca Al-Quran dan melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah Jafri Bakalmain menyatakan MTQ merupakan kegiatan yang telah melekat dalam kultur masyarakat dan bangsa Indonesia. MTQ dapat memiliki daya tarik dalam kehidupan masyarakat sebagai event keagamaan. Kabar Main meminta MTQ harus menjadi forum silaturahmi yang menebar nilai positif untuk memperkuat hubungan persaudaraan lintas etnis dan agama. Dalam kegiatan tersebut juga dikukuhkan Dewan Hakim oleh Bupati. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 280 kori-koriah dari 17 kecamatan Kabupaten Maluku Tengah. Panele Tahid melaporkan. Lembaga Tilawatil Quran Kecamatan Saparua Timur menargetkan juara umum pada MTQ Kabupaten Maluku ke-27 di negeri Tulehu. Ketua LPTQ Saparua Timur Ibrahim Hatau menyatakan 20 kafilah siap mengadu kemampuan dalam meraih prestasi dalam event 2 tahunan itu. Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Maluku Tengah ke-27 diikuti 280 kafilah dari 17 kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah. Ketua LPTQ Kecamatan Saparua Timur Ibrahim Hatau menyatakan LPTQ Kecamatan Saparua Timur baru pertama kali mengikuti MTQ tingkat Kabupaten Maluku Tengah. Hatau menyebutkan 20 kafilah siap menunjukkan prestasi dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran tersebut. Hal itu sebagai komitmen LPTQ Kecamatan Saparua Timur dalam menargetkan juara umum. Dikatakan 20 kafilah telah disiapkan sedini mungkin untuk meraih prestasi dalam ajang tersebut. Hataul berharap pelaksanaan MTQ Kabupaten Maluku Tengah dapat membentengi generasi muda dalam pergaulan bebas yang merusak akhlak mereka. Saya Ketua LPTQ Kecamatan Saparua Timur. Dalam kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran Kabupaten Maluku Tengah yang ke-27, kami ikut sertakan 20 peserta, 4 pelatih dan 4 ofisial. Untuk itu kesiapan dalam menghadapi ajang MTQ ini kami lakukan agar bisa kami berhasil dalam meraih juara dalam setiap mata lomba yang diperlombakan dalam Musabaqah Tilawatil Quran Kabupaten Maluku Tengah yang dilaksanakan di Kecamatan Salahutu, Desa Sulit. Dengan demikian kami mohon dukungan dari semua masyarakat Kecamatan Saparua Timur agar kafilah yang kami pimpin bisa dapat meraih prestasi yang baik. MTQ Kabupaten Maluku Tengah berlangsung 6 hari dengan melibatkan 28 Dewan Hakim. Kori dan Koriah akan bertanding dalam merebut juara pada event 2 tahunan tersebut. Panile Tahid melaporkan.
Satuan Tugas 115 di bawah Komandan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti menenggelamkan 81 kapal yang terbukti melakukan illegal fishing. Kapal yang ditenggelamkan itu 75 buah, diantaranya berbendera asing, sementara 6 lainnya berbendera Indonesia. Satgas 115 melakukan penegakan hukum terhadap kapal perikanan yang melakukan praktek illegal fishing di perairan Indonesia tanpa pandang bulu. Satgas yang dipimpin Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti itu menindak tegas setiap pelaku illegal fishing. Hal itu dibuktikan dengan sikap tegas Satgas 115 menenggelamkan 81 kapal di 12 lokasi. Data dari Lantamal Ambon diketahui dari 81 kapal yang ditenggelamkan itu telah terbukti secara hukum melakukan praktek illegal fishing. 75 kapal yang ikut ditenggelamkan diantaranya berbendera asing, sementara 6 kapal lainnya berbendera Indonesia. Kapal asing yang ditenggelamkan yakni 64 berbendera Vietnam, 18 kapal berbendera Filipina, dan 11 kapal berbendera Malaysia. Sejak Oktober 2014 hingga April 2017 terdapat 317 kapal yang telah ditenggelamkan. Kapal perikanan berbendera Vietnam yang paling banyak ditenggelamkan dengan jumlah 142 buah kapal. Disusul kapal perikanan asal Filipina dengan 76 kapal. Pihak Lantamal menyebutkan momen penenggelaman kapal ini memberikan semangat kepada armada Republik Indonesia di kawasan timur dan aparat penegak hukum lainnya agar selalu waspada dan tegas terhadap para pelaku penangkapan ikan secara ilegal. Hamja Tomia, Minggus Noya melaporkan. 2 kapal illegal fishing siang ini waktu Ambon telah ditenggelamkan. Proses penenggelaman dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pujiastuti. Selain Ambon, hari ini juga ditenggelamkan 79 armada kapal illegal fishing yang tersebar pada 11 lokasi di tanah air. Lokasi penenggelaman 2 kapal illegal fishing milik Thailand itu dipusatkan di perairan Mamala Morela, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Timur. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti selaku Komandan Satgas 115 yang memimpin langsung proses penenggelaman. Hitung mundur penenggelaman 81 kapal pada 12 lokasi di tanah air ini dilakukan langsung oleh Menteri Susi Pujiastuti. 2 kapal yang ditenggelamkan dengan cara diledakkan itu masing-masing MV Sino 35 dan MV Sino 26 dengan bobot 296 gross ton. Kedua kapal ini tertangkap oleh patroli KRI Angkatan Laut ketika melakukan illegal fishing pada tanggal 10 Desember 2014 di Laut Arafura yang merupakan perairan teritorial Indonesia. Penenggelaman kapal ikan asing, kebetulan saya yang secara teknis dapat pendelegasian dari kejaksaan. Jadi sebetulnya ini eksekutornya ini sebetulnya kejaksaan. Namun untuk pelaksanaan pemusnahan barang bukti ini didelegasikan ke Angkatan Laut. 2 kapal yang ditenggelamkan hari ini di perairan Mamala Morela sebelumnya telah melalui proses hukum secara bertingkat di Pengadilan Negeri Ambon dan selanjutnya armada tersebut disita oleh Kejaksaan Negeri Ambon. Saat ini perairan Teluk Dalam Kota Ambon masih terdapat lebih dari 100 armada kapal ikan ilegal yang berhasil ditangkap beberapa waktu lalu. Dari Ambon, Maluku, Minggus Noya dan Hamja Tomia melaporkan. Lantamal 9 Ambon akan mengoptimalkan armadanya untuk melakukan pengawasan praktek illegal fishing di sejumlah perairan di wilayah Maluku. Upaya Lantamal 9 itu untuk memastikan perairan Maluku bebas dari praktek illegal fishing.
Komandan Lantamal 9 Ambon Laksamana TNI Nur Singgi Prahartono mengemukakan wilayah Maluku memiliki perairan yang sangat luas. Kondisi geografis Maluku itu tidak sebanding dengan ketersediaan armada yang dimiliki Lantamal 9 Ambon. Meski demikian, Lantamal 9 akan mengoptimalkan armada yang ada untuk mengawal perairan Maluku dari praktek illegal fishing. Pihak Lantamal memastikan pengawasan ketat Satgas 115 yang di dalamnya melibatkan TNI, Angkatan Laut, Polair, Baharkam Polri, Bakamla, dan PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus dilakukan. Kita ini tahu lah Pak, misalnya kita kan ada staf intelijen juga, mana ada daerah mana yang rawan, daerah mana lagi musim ikan, daerah mana yang ramai ikan, daerah mana yang banyak ikannya, itu kan kita tahu lah Pak, sehingga kita menggilir atau mengerin waktu itu dari pola-pola operasi itu, sehingga di Armada Timur ini ada pejabatnya yang namanya Asean Operasi, itu yang bagian mengerin tadi itu Pak, gitu. Jadi kalau dibilang kurang itunya masih kurang ya kurang, namun kita kan bisa memaksimalkan dengan kondisi yang ada kan gitu. Dengan pengawasan ketat itu, saat ini di perairan Banda dan Laut Arafura tidak lagi ditemukan kapal asing yang melakukan illegal fishing. Hamzah Tomia dan Devi bin Umar melaporkan. Pemirsa, Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon, Apong Tetelepta, memperkirakan sumber air tanah di kota bakal mengering dalam 10 tahun mendatang. Hal ini sesuai hasil penelitian yang dilakukan pihaknya bersama Universitas Patimura. Pemerintah mesti serius menyikapi hal tersebut dengan mengeluarkan peraturan daerah terkait perlindungan kawasan-kawasan resapan air. Kondisi iklim beberapa tahun terakhir telah berdampak pada penurunan debit air yang sangat drastis. Sesuai hasil penelitian Unpati bersama perusahaan daerah air minum tahun lalu, kemungkinan terjadi kekeringan air ekstrim melanda kota Ambon pada 10 tahun mendatang. Kondisi buruk ini terjadi saat tidak lagi tersedia air bawah tanah pada kawasan-kawasan tangkapan air yang terletak di pegunungan. Kondisi air tanah tergantung pada seberapa banyak air yang ditampung di gudang air bawah tanah aquifer di daerah resapan atau tangkapan air. Gudang air bawah tanah tersebut yang menyuplai air untuk digunakan sebagai sumber kebutuhan hidup warga kota. Karenanya, Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon, Apong Tetelepta, mendesak pemerintah agar segera membuat peraturan daerah guna melindungi kawasan-kawasan tangkapan air yang merupakan sumber air kota ini. Menurutnya, pemerintah harus menentukan tata ruang kawasan tangkapan air. Kawasan ini mesti dilindungi dari berbagai aktivitas pembangunan. Kejadian kondisi iklim yang ada, kita melihat bahwa penurunan air ini sangat drastis. Pun daripada penelitian Universitas Patimura pun kita sudah ada wanti-wanti bahwa kita dalam 5-10 tahun itu ada bisa terjadi satu kekeringan yang luar biasa, karena pertama, ketong yang harus mengetahui pertama bahwa ketong punya kondisi air yang ada di dalam tanah ini berapa banyak untuk melayani kota ini gitu. Kita harus adakan satu perhatian khusus kepada masalah kelangkaan air ini, karena stok ini berada yang melayani kita punya kota ini berada pada Jasirali Timur. Kondisi kemarau tahun lalu cukup parah yang menyebabkan penurunan kapasitas air secara drastis. Hal tersebut berdampak pada kelangkaan air bersih bagi masyarakat kota Ambon. Menurutnya, kawasan tangkapan air di kota Ambon berada pada beberapa kawasan antara lain Gunung Nona, Kuskusu, Soya, dan Halong. Penentuan kawasan tangkapan air efektif dapat diidentifikasi dengan kemampuan peralatan teknologi yang mampu memvisualisasi aliran air bawah tanah. Hal ini dapat dilakukan melalui program pemerintah terkait penentuan kawasan sumber air kota ini. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan. Pemirsa, Rektor Unidar Ambon Dr. Farida Moni berharap mahasiswa dan dosen yang masih bertahan di kampus Unidar D1 Lewu untuk dapat bergabung dengan mahasiswa di kampus induk sementara di Wara Kota Ambon.
Di hadapan Koordinator Kopertis Wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara Muhammad Bugis, Rektor Universitas Darussalam Ambon Dr. Parida Moni pagi tadi melaporkan pihaknya telah memberikan password pangkalan data dan perguruan tinggi PDPT setelah diterbitkannya Kemendikti 491. Dengan password tersebut, seluruh data mahasiswa telah dimasukkan atau diinput ke pangkalan data. Farida Moni mengungkapkan yang belum masuk itu data tahun 2014 semester genap karena belum ada permasalahan memang dan ada 3 semester yang belum diinput datanya di PDPT. Setelah dikeluarkannya Kemendikti 491, pihaknya juga melakukan pertemuan pada tanggal 29 Desember 2016 untuk mengatur pengintegrasian baik itu dosen maupun mahasiswa yang masih bertahan di kampus Tulehu. Untuk sekarang ini sudah ada surat keputusan dari Yayasan Darussalam Maluku sebagai pengelola sah terhadap Universitas Darussalam Ambon ini bahwa untuk sementara kampus induk Universitas Darussalam Ambon itu berada di Wara, Jalan Waihakila, Puncak Wara. Nah, dengan demikian mungkin masih ada segelintir mahasiswa yang masih belum mau bergabung dengan kami, yang mungkin mereka masih berproses di Tulehu, tapi akhirnya juga rugi sendiri ya. Sebaiknya bergabung di Wara dan kita memproses sehingga bisa mengikuti wisuda dan mendapatkan ijazah dan bisa bekerja seperti layaknya para lulusan-lulusan yang lain. Dengan adanya keputusan Yayasan Darussalam Maluku sebagai pengelola sah kampus induk sementara di Wara, Farida Moni tetap berharap agar mahasiswa dan dosen yang masih bertahan di kampus Unidar Tulehu untuk dapat bergabung dengan mahasiswa dan dosen di kampus Unidar Wara. Dengan begitu, proses perkuliahan akan berjalan baik. Hal ini juga akan berimbas pada proses wisuda bagi mahasiswa semester akhir. Rahmalatu Konsina, Junaidi Asril melaporkan. Pemerintah Maluku melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi akhirnya mengakui Universitas Darussalam Ambon berada di bawah Yayasan Darussalam Maluku sebagai pemilik yang sah. Hal tersebut diungkapkan Koordinator Kopertis Wilayah 12 Maluku, Maluku Utara Muhammad Bugis. Status kepemilikan lembaga antara Yayasan Darussalam Maluku dengan Yayasan Darussalam Pendidikan Maluku yang diperdebat selama 7 tahun akhirnya berakhir. Pasalnya, pemerintah melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah mengakui Universitas Darussalam Ambon berada di bawah Yayasan Darussalam Maluku sebagai pemilik yang sah. Sementara Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku di bawah naungan kampus Unidar di Desa Tulehu yang dipimpin Ibrahim Ohrela tidak diakui atau tidak sah. Yayasan Darussalam Maluku menaungi kampus Unidar di Wara, Desa Batu Merah, Kota Ambon, diakui Kemendikti terhadap Unidar Ambon di bawah pimpinan Rektor Dr. Parida Moni. Hal itu tertuang dalam keputusan Menristekdikti nomor 491 tanggal 21 November 2016. Koordinator Kopertis Wilayah Maluku, Maluku Utara Muhammad Bugis mengungkapkan Kemen nomor 491 yang menyatakan perguruan tinggi Unidar Ambon yang diakui pemerintah yang berada di kampus Wara Kota Ambon. Hal itu diungkapkan saat Ketua Yayasan Darussalam Maluku, Rektor Unidar Ambon Parida Moni dan staf saat bersilaturahmi dengan Koordinator Kopertis Wilayah 12 Maluku, Maluku Utara di kantor Kopertis pagi tadi. Dikatakan sebagai perwakilan Kemenristekdikti di daerah, Koordinator Kopertis Muhammad Bugis akan tetap berpegang teguh dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yakni Kepmen nomor 491.
Dalam waktu dekat, Kopertis Maluku akan mengambil tindakan tegas melalui surat resmi kepada kampus Unidar Tulehu. Surat yang akan dilayangkan yakni meminta agar Sivitas Akademika segera bergabung dengan kampus Unidar yang berada di Wara, Kota Ambon. Ketua Yayasan Darussalam Maluku, Dr. A.R. Polanunu berharap agar Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku di Tulehu di bawah Ibrahim Ohorela harus kembali menyatu dan bersinergi sesuai pengakuan Kemendristekdikti terhadap Unidar Ambon di bawah pimpinan Rektor Dr. Paridamoni yang tertuang dalam keputusan Menristekdikti nomor 491 tanggal 21 November 2016. Yang kita sekarang lakukan adalah realisasi dari tindak lanjut SK 491, yaitu usahakan supaya mahasiswa semua menaung jadi satu, dosen juga diatur supaya jadi satu. Untuk kita lakukan penilaian terhadap niat yang baik, ingin bergabung yang baik, agar manfaatnya besar bagi universitas daripada mudaratnya lebih besar bagi universitas. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Pemirsa, Sekolah Dasar Negeri 2 Amahai Sabtu pekan kemarin menggelar pagelaran seni dan budaya. Pagelaran ini diharapkan dapat memotivasi siswa untuk bangga terhadap seni dan budaya daerahnya. Pagelaran seni dan budaya yang dilaksanakan Sekolah Dasar Negeri 2 Amahai Sabtu pekan kemarin mengusung tema kreativitas anak yang diwujudkan lewat karya seni budaya daerah. Ketua Panitia Pelaksana Berce Tanah Saleh mengatakan, pagelaran seni yang dilaksanakan sekolah ini telah disiapkan lebih dari setahun. Persiapan yang cukup lama ini disebabkan karena panitia terkendala dana. Setelah melalui usaha dana dan bantuan donatur dari berbagai pihak, termasuk partisipasi orang tua siswa, akhirnya kegiatan tersebut dapat dilaksanakan Sabtu pekan kemarin. Tanah Saleh mengatakan pagelaran seni budaya yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberi motivasi bagi siswa untuk mencintai seni dan budaya Maluku, utamanya budaya negeri mereka Amahai. Harapan kami semoga kegiatan kami senantiasa diperhatikan oleh pemerintah supaya bisa menjadi asing bagi daerah pun juga sekolah kami. SD Negeri 2 Amahai. Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Amahai, Nyonya Makaela Pesi mengatakan, pagelaran seni budaya yang dilaksanakan sekolah itu merupakan program sekolah yang baru dapat direalisasikan. Tujuannya adalah mengembangkan minat dan kreativitas siswa terhadap seni dan budaya daerah, utamanya daerah Maluku dan lebih khusus lagi budaya negeri Amahai. Kedepan pagelaran seni ini akan dijadikan agenda rutin 2 tahunan sekolah tersebut. Untuk lebih memperkenalkan sekolah tersebut kepada masyarakat dan juga sebagai upaya melestarikan budaya daerah yang dinilai hampir punah, terutama budaya dari Pulau Seram. Kreativitas anak dalam mengekspresikan budaya daerah. Lalu kemudian yang berikut melestarikan budaya Maluku yang sudah mulai punah. Asisten 1 Sekda Kabupaten Maluku Tengah, WM Hiskia, memberi apresiasi positif terhadap SD 2 Amahai yang dapat melaksanakan pagelaran seni dan budaya ini. Dirinya berharap kegiatan yang dilaksanakan sekolah ini kiranya mendapat dukungan dari orang tua serta pemerhati pendidikan, seni dan budaya di Kabupaten Maluku Tengah maupun Maluku secara luas. Kegiatan ini juga sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup melalui potensi yang dimiliki siswa sekolah tersebut. Pagelaran seni budaya yang berlangsung di gedung Mai Uku itu cukup mendapat respons positif dari orang tua siswa maupun undangan lainnya. Dari Masohi, Otis Kotadini melaporkan. Bupati Wali Kota Semaluku diminta untuk mengawal penggunaan dana secara ketat di wilayahnya masing-masing. Hal itu penting agar dana desa tidak disalahgunakan. Pemerintah pusat telah mengucurkan dana desa bagi seluruh kabupaten kota di Maluku. Dana desa tersebut diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, Bupati Wali Kota diminta mengawal secara ketat penggunaan dana desa tersebut. Permintaan itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku pada Pramusrembang tingkat Provinsi Maluku yang dihadiri oleh para Bupati Wali Kota.
Menurut Wagub, dana desa diperuntukkan bagi pembangunan desa dan masyarakat. Dana tersebut tidak boleh disalahgunakan. Apabila disalahgunakan, pengelolanya berhadapan dengan aparat penegak hukum. Untuk itu, Bupati dan Wali Kota hingga camat perlu melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa di wilayah masing-masing. Dana desa itu maksudnya supaya jangan disalahgunakan. Sebab kalau salah digunakan itu bisa saja masuk penjara. Dan itu saya kira kepada kepala-kepala desa, para bupati, wali kota, dan camat itu harus betul mengarahkan kepala desa untuk program-program yang paling penting di desa yang bersangkutan. Saya kira itu sangat penting. Mengapa? Karena program itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi mereka harus lihat apa yang penting. Ya, itu. Jadi atas dasar itu, maka bupati, wali kota sampai dengan kecamatan mereka harus betul-betul memperhatikan bagaimana pelaksanaan dari dana desa itu. Wagub berharap pemanfaatan dana desa secara baik dan transparan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Program dana desa di Maluku diharapkan bisa secara bertahap menurunkan angka kemiskinan yang saat ini masih berkisar 19,26%. Frida Raiman Hamzah melaporkan. PLN Persero wilayah Maluku Utara akan mendukung pasokan listrik bagi pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer April mendatang. 10 sekolah yang rencananya akan melaksanakan ujian tersebut akan ditunjang dengan mesin genset. Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer hanya menyisakan 3 hari. UNBK di Kota Ambon bakal digelar April mendatang. Namun sekolah-sekolah yang melaksanakan UNBK diperhadapkan dengan keraguan akan pasokan listrik saat berlangsungnya ujian. Pasalnya belakangan terjadi pemadaman listrik secara bergilir di Kota Ambon akibat dari pemeliharaan mesin-mesin pembangkit. Sementara ketersediaan pasokan listrik ini sangat penting karena pengoperasian komputer, baik server maupun jaringan, tergantung pada aliran listrik. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Hukum dan Humas PLN Persero, wilayah Maluku dan Maluku Utara, Leonard Pea menyatakan pihaknya akan mendukung ketersediaan listrik selama UNBK berlangsung. PLN juga akan menyediakan genset bagi 10 sekolah di Kota Ambon yang menyelenggarakan UNBK. Pada prinsip PLN mendukung dan siap untuk mensukseskan ujian tersebut. Untuk saat ini memang PLN dan DPRD, Dinas Pendidikan ini sudah rapat di beberapa hari yang lalu, dan juga dari Telkomsel. Memang PLN juga siap bila dari sekolah-sekolah atau dari Dinas Pendidikan itu bisa langsung menyurat ke PLN ataupun dalam pertemuan-pertemuan khusus ya memang meminta hal itu. Untuk sementara ini PLN dapat informasi bahwa ada 10 sekolah yang akan melaksanakan hal itu. PEA menyatakan PLN sementara melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan maupun DPRD Kota Ambon guna menyiapkan kebutuhan listrik bagi pelaksanaan UNBK. Melkilatus Saule, Sarles Polaman melaporkan.